Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai pendekatan problem solving dan computational thinking dalam pembelajaran ekonomi. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Asafiatun Afiyah dengan NIM 046. Yang kedua, Aninda Gita Almira dengan NIM 051. Yang ketiga, Aisyah Nur Aziza dengan NIM 060. Yang keempat, Martian Dini Zahrotul dengan NIM 066. Yang kelima, Ririn Dwi Rahayu dengan NIM 070. Yang keenam, Yas Nafiasani dengan NIM 071. Yang pertama, pengertian problem solving. Metode pembelajaran problem solving atau pemecahan masalah merupakan salah satu metode yang merangsang siswa untuk mau berpikir, menganalisa suatu persoalan, sehingga menemukan pemecahannya. Metode ini dapat menghindarkan peserta didik membuat kesimpulan secara tergesa-gesa, menimbang-nimbang berbagai kemungkinan pemecahan, dan menangguhkan pengambilan keputusan sampai terdapat bukti-bukti yang cukup. Yang kedua, pengertian computational thinking. Salah satu pendekatan pembelajaran yang berpotensi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa adalah computational thinking atau berpikir komputasi. Computational thinking sendiri merupakan proses berpikir atau keterampilan berpikir manusia yang menggunakan pendekatan analitik dan algoritmik untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah. Computational thinking sebagai sebuah kemampuan mental untuk menerapkan pemikiran dan konsep mendasar yang berasal dari keilmuan komputer digital modern dalam kehidupan sehari-hari, memuat kemampuan yang menyerupai bagaimana cara komputer bekerja, sehingga seseorang dapat mengembangkan pikirannya, membantu menyelesaikan permasalahan, meningkatkan efisiensi, menghindari kesalahan-kesalahan, berinteraksi lebih baik dengan orang lain, atau dengan banyaknya data yang tersedia. Materi yang selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai latar belakang digunakannya pendekatan problem solving dan computational thinking. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai strategi pembelajaran dengan problem solving dapat diterapkan jika A. Ketika guru menginginkan agar siswa tidak hanya sekedar mengingat materi pelajaran yang diberikan saja, tetapi juga dapat menguasai dan memahami materi secara penuh. Maksudnya di sini yaitu siswa harus memahami betul-betul materi yang telah diberikan guru agar bisa menerapkannya di kehidupan nyata. B. Atau yang kedua yaitu apabila guru bermaksud untuk mengembangkan keterampilan berpikir nasional siswa. Maksudnya yaitu apabila guru bisa mengembangkan pikiran seperti kemampuan menganalisis situasi, menerapkan pengetahuan yang mereka miliki dalam situasi baru, mengenal adanya perbedaan antar fakta dan pendapat, dan mengembangkan kemampuan dalam membuat judgement secara objektif. C. Atau yang ketiga yaitu ketika guru menginginkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah serta membuat tantangan intelektual siswa. D. Atau yang keempat yaitu jika guru ingin mendorong siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam belajarnya. Maksudnya adalah siswa harus bertanggung jawab terhadap apa yang ia pelajari di sekolah dengan kehidupan sehari-harinya. E. Atau yang terakhir yaitu jika guru ingin agar siswa memahami hubungan antara apa yang dipelajari dengan kenyataan dalam kehidupannya. Maksudnya di sini adalah hubungan dalam hal antara teori dan kenyataannya. Lanjut pembahasan yang kedua yaitu mengenai alasan memasukkan computational thinking dalam pendidikan.
Alasan yang pertama yaitu untuk mengembangkan keterampilan computational thinking atau CT pada siswa. Maksudnya adalah hal ini bisa untuk memungkinkan mereka berpikir dengan cara yang berbeda, mengekspresikan diri mereka melalui berbagai media, menyelesaikan masalah dunia nyata, dan menganalisis masalah sehari-hari dari perspektif yang berbeda. Alasan yang kedua yaitu computational thinking atau CT untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Maksudnya di sini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mengisi lowongan pekerjaan di TIK dan mempersiapkan pekerjaan untuk masa depan. Materi yang selanjutnya adalah karakteristik pendekatan problem solving dan computational thinking dalam pembelajaran. Karakteristik itu juga dapat diartikan sebagai sifat khas. Nah, pada bagian ini kita akan berdiskusi tentang sifat atau karakteristik pembelajaran menggunakan pendekatan problem solving dan sifat atau karakteristik pembelajaran menggunakan pendekatan computational thinking. Yang pertama adalah karakteristik pendekatan problem solving. Yang pertama adalah problem solving itu merupakan sebuah rangkaian aktivitas pembelajaran, yang artinya dalam implementasi problem solving di sebuah pembelajaran ada sejumlah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi problem solving ini tidak hanya mengharapkan siswa untuk sekedar mendengarkan, kemudian mencatat, kemudian menghafal materi pelajaran, akan tetapi melalui problem solving ini siswa diajak untuk aktif berpikir, berkomunikasi, mencari dan mengolah data, dan akhirnya nanti menyimpulkan. Yang kedua adalah masalah digunakan sebagai kunci pembelajaran. Jadi pada pembelajaran menggunakan pendekatan problem solving, aktivitas pembelajaran diarahkan untuk menyelesaikan masalah. Problem solving menempatkan masalah sebagai kata kunci dari proses pembelajaran, yang artinya tanpa ada masalah tidak akan ada proses pembelajaran yang terlaksana. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah dilakukan dengan pendekatan berpikir secara ilmiah. Berpikir dengan menggunakan metode ilmiah adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Proses berpikir ini dilakukan secara sistematis dan empiris. Sistematis artinya berpikir ilmiah dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, sedangkan empiris artinya proses penyelesaian masalah didasarkan pada sebuah fakta dan data yang jelas. Kedua adalah karakteristik pendekatan computational thinking. Sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa pembelajaran menggunakan pendekatan computational thinking ini adalah pembelajaran yang mengajak siswa untuk berpikir seperti layaknya komputer. Nah, beberapa karakteristiknya adalah yang pertama formulating, di mana karakteristik ini bermaksud siswa itu diajak untuk memformulasikan masalah dalam sebuah cara sehingga memungkinkan kita atau memungkinkan siswa untuk menggunakan sebuah komputer atau alat lainnya untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah organizing and analyzing. Nah, karakteristik ini dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran, siswa diajak untuk dapat mengkategorisasikan, kemudian menstrukturkan dan mengorganisasikan, serta menganalisis data. Kemudian yang ketiga adalah representing, yaitu karakteristik yang dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran, siswa itu diajak untuk bisa menafsirkan data dengan cara abstraksi, seperti sebuah simulasi atau model. Karakteristik yang keempat adalah automating. Nah, karakteristik ini dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran, siswa itu diajak untuk dapat memberikan solusi otomatis dengan adanya algoritma yang telah dibuat. Kemudian, ada karakteristik identifying, analyzing, and implementing, di mana karakteristik ini dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran, siswa itu diajak untuk bisa melaksanakan sebuah analisis, kemudian identifikasi, dan penerapan dalam mengatasi masalah dengan berbagai metode, cara, tahapan, secara efektif dan efisien. Kemudian, karakteristik yang terakhir adalah generalizing and transferring. Jadi, karakteristik ini dapat diartikan bahwa dalam pembelajaran, siswa itu diajak untuk dapat melaksanakan generalisasi masalah dan solusi untuk berbagai topik, berbagai isu, dan masalah yang berbeda.
Nah, untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang tahap berpikir problem solving dan computational thinking. Tahap berpikir problem solving yang pertama yaitu menentukan permasalahan. Sebelum mengambil langkah-langkah untuk memecahkan masalah, hal yang perlu dilakukan konselor adalah yakin tentang apa masalah yang sesungguhnya. Problem solver harus menentukan sekitar, akibat, dan menggambarkan langkah apa yang akan dipilih. Pertama, problem solver harus meminimalisir bias yang mungkin ditimbulkan. Tahap ini menuntut konseli untuk menyusun info sebaik mungkin sehingga dapat meminimalisir bias terhadap apa yang dipilihnya. Kedua yaitu identifikasi masalah. Problem solver mengidentifikasi objek yang dipelajari dan menentukan kendala dan penghalang yang mungkin menjadi penyebab permasalahannya. Brainstorming sangat dibutuhkan pada tahap ini, dengan tujuan mengelompokkan aspek-aspek penting dari permasalahan kemudian menentukan asosiasi dan hubungan. Terdapat dua cara yakni fleksibel dan fluensi. Fleksibel adalah konstruksi dari keragaman solusi, sedangkan fluensi adalah konstruksi dari banyaknya solusi yang ditawarkan. Cara efektif lain adalah memecah permasalahan menjadi bagian-bagian kecil di mana bisa jadi lebih terorganisir dan akan lebih mudah diselesaikan. Selanjutnya yaitu merancang beberapa alternatif hipotesis. Hipotesis adalah bagian terpenting dalam menyelesaikan permasalahan. Untuk membangun hipotesis, problem solver harus mengakses prior knowledge dan menggunakan pengetahuan baru untuk mengeneralisasi ide dan mengidentifikasi solusi potensial. Setelah menentukan solusi yang berpotensi, problem solver harus menentukan pilihan. Kemudian, problem solver harus mempertimbangkan kembali karakter dari tujuan problem solving mereka dalam rangka memastikan apakah penyelesaian mereka tetap pada jalur. Terakhir adalah evaluasi dan pengujian solusi. Ketika mencoba efisiensi dari solusi, problem solver harus menganalisis dan akses hasil dan menjelaskan mengapa solusi bekerja atau tidak. Jika solusi yang dipilih tidak bekerja atau kurang, problem solver harus memilih alternatif lain dengan mempertimbangkan apa yang sudah dilakukan dan mengulangi proses hingga solusi ditemukan. Tahap berpikir selanjutnya yaitu computational thinking. Pertama, decomposition. Decomposition merupakan memecah-mecah masalah menjadi lebih kecil dan sampai ke pokok sebuah masalah hingga kita menyelesaikan suatu masalah tersebut dan mengidentifikasi perbagian dari mana masalah itu datang. Yang kedua yaitu pattern recognition. Pattern recognition ini yaitu mencari pola, karena biasanya di dalam sebuah masalah terdapat pola-pola tertentu untuk memecahkannya. Dengan demikian, kita dituntut untuk mengetahui bagaimana pola tersebut, sehingga ketika kita menyelesaikan masalah, kita tinggal mengikuti pola-pola yang telah terjadi. Computational thinking yang ketiga yaitu abstraksi. Abstraksi ini melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Biasanya dengan melihat karakteristik umum dan juga membuat model suatu penyelesaian. Tahap berpikir computational thinking terakhir adalah algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Kemudian yang akan kita bahas adalah ekspektasi. Ekspektasi pembelajaran ekonomi yang diintegrasikan dengan computational thinking dan problem solving. Dengan diterapkannya CT dan PS, diharapkan dapat merealisasikan ekspektasi-ekspektasi yang ingin dicapai.
Seperti yang pertama, yaitu membantu dalam restrukturisasi penyelesaian masalah yang rumit, entah itu mengenai ekonomi maupun bidang lainnya. Menurut Kurulik dan Rudnick, penyelesaian masalah dapat dilakukan dengan 5 langkah, yaitu yang pertama, yaitu membaca atau mempelajari dengan mengungkapkannya, yaitu dengan cara yang lebih sederhana dan mudah untuk dimengerti. Kemudian yang kedua, yaitu mengeksplorasi dan merencanakan dengan mengupayakan rencana mendasar pengetahuan yang lama dan dihubungkan dengan masalah yang baru. Kemudian yang ketiga, yaitu memilih strategi dengan menentukan metode dan cara penyelesaian. Kemudian yang keempat adalah mencari jawaban atau menyelesaikannya dengan mengaplikasikan cara atau strategi yang sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu adalah mereview dan mengembangkan dengan memverifikasi jawaban dan dikembangkan untuk mendapat hasil yang optimal. Langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut dapat terus dilatih agar dapat diterapkan dan menjadi sebuah habit baru dalam menyelesaikan masalah di pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Hal tersebut dapat memicu cepatnya seseorang dalam mencari alternatif penyelesaian. Dengan menguasai kecakapan computational thinking dan problem solving, maka para siswa akan lebih siap dalam bertahan dan bersaing di masa yang mendatang, di era di mana akan hilangnya beberapa profesi yang ada dan munculnya era yang melahirkan profesi yang baru, sehingga dapat memenuhi tuntutan era tersebut. Computational thinking dan problem solving diharapkan mampu melatih siswa dalam berpikir kritis dan kreatif dalam membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah. Setelah mendapatkan pengetahuan yang telah diberikan, siswa diharapkan mampu mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari, mampu menghasilkan dan mengembangkan ide atau ciptaan yang kreatif dan inovatif. Diharapkan juga dapat bersikap terbuka dalam menerima dan memberikan pendapat, membuat pertimbangan berdasarkan bukti dan berani memberikan pandangan ataupun kritik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari problem solving dan critical thinking. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kelebihan problem solving. Pertama, melatih desain suatu penemuan. Aktivitas model pembelajaran ini memicu daya pikir siswa menjadi lebih dalam dan luas dalam menghadapi masalah dan aktivitas belajar, sehingga siswa dapat menemukan desain baru atau cara baru untuk menyelesaikan masalah mereka tanpa harus terpaku pada satu penyelesaian saja. Kelebihan yang kedua yaitu berpikir dan bertindak kreatif. Metode ini merangsang pengembangan kemampuan berpikir siswa secara kreatif dan menyeluruh, karena dalam proses belajarnya, siswa banyak melakukan mental dengan menyoroti permasalahan dari berbagai segi, sehingga dapat merangsang perkembangan kemajuan berpikir dalam penyelesaian masalah. Kelebihan yang ketiga yaitu memecahkan masalah secara realistis. Proses belajar mengajar melalui pemecahan masalah dapat membiasakan para siswa menghadapi dan memecahkan masalah secara terampil. Apalagi menghadapi permasalahan di dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, dan bekerja kelak, sehingga menjadi suatu kemampuan yang sangat bermakna bagi kehidupan manusia. Kemudian yang keempat yaitu mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan. Dalam proses pengidentifikasian ini dapat melatih siswa untuk bekerja lebih terstruktur dan sistematis dalam menghadapi segala permasalahan hidup. Lalu yang terakhir yaitu pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan, khususnya dunia kerja. Kegiatan pemecahan masalah dalam proses pembelajaran memang bertujuan agar siswa dapat beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, sehingga ketika sudah terjun ke masyarakat, siswa dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan dengan keputusan yang tepat. Selanjutnya yaitu kelemahan problem solving. Kelemahan yang pertama memerlukan cukup banyak waktu. Pembelajaran ini memerlukan waktu yang tidak sedikit. Ini disebabkan saat proses klasifikasi atau kategorisasi masalah memerlukan waktu yang lama. Kelemahan yang kedua yaitu melibatkan banyak orang. Karena kegiatannya adalah belajar untuk memecahkan masalah, sehingga dalam pembelajaran ini memerlukan banyak orang agar pembelajaran dapat terlaksana secara maksimal. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu mengubah kebiasaan belajar. Siswa belum terbiasa dengan pembelajaran problem solving. Sebab di Indonesia pada aktivitas pembelajaran sering menggunakan metode ceramah
yang menyebabkan siswa jarang aktif untuk berpikir secara mandiri. Sedangkan dalam pembelajaran problem solving, siswa menjadi belajar dengan banyak berpikir memecahkan permasalahan sendiri atau kelompok, yang kadang-kadang memerlukan berbagai sumber belajar, merupakan kesulitan tersendiri bagi siswa. Dan kelemahan yang terakhir yaitu beberapa aspek sulit menerapkan metode ini. Hal tersebut dikarenakan siswa bisa saja sulit untuk menganalisa level kesulitan dari masalah. Ini mengacu pada level berpikir siswa pada tingkat kelas yang ada, karena pengalaman dan pengetahuan yang bisa saja kurang. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai keunggulan dari critical thinking. Keunggulan yang pertama, memecahkan masalah kompleks dengan berbagai cara sederhana. Dalam metode critical thinking ini, siswa diharapkan dapat berpikir secara komputasi, yaitu berpikir secara komputer di mana siswa menghadapi berbagai masalah yang kompleks dan rumit, akan tetapi diselesaikan dengan cara-cara yang sederhana. Keunggulan yang kedua, melatih fungsi otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, imajinatif, menggunakan logika, menganalisis fakta-fakta, dan melahirkan imajinatif atas ide-ide lokal dan tradisional. Keunggulan yang ketiga, merumuskan masalah dengan mengurai masalah tersebut menjadi bagian-bagian kecil dan lebih mudah dikelola. Dalam metode critical thinking ini, setiap permasalahan yang ada diurai satu-satu menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga siswa akan lebih mudah mengelola permasalahan dan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian, keunggulan yang terakhir yaitu mampu mengidentifikasi, menganalisa, dan mengimplementasikan solusi dengan berbagai alternatif dan sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan dari critical thinking. Kelemahan dari critical thinking yaitu tidak memiliki pemikiran unik dalam penyelesaian masalah. Hal tersebut dikarenakan berpikir secara komputer biasanya hanya terpaku dalam satu cara penyelesaian saja dan sudah mutlak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian paparan materi mengenai problem solving dan computational thinking yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf, dan semoga apa yang sudah tersampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.